الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Orang tua kita, Bapak Ibu, anak kita, seluruh saudara jamaah maghrib yang saya muliakan dan hormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bertahlil dan memuji Allah Azza wa Jalla, bersyukur atas curahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita, baik kesehatan tentang iman, utama ibadah, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saat ini kita bisa berjamaah di rumah Allah yang mulia ini, mencipta orang-orang yang lebih istiqamah. Salam dan salam semoga terus menerus Allah curahkan atas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada nabi ataupun rasul setelah beliau sampai akhir. Ibu apa kabar, sehat? Alhamdulillah ya. Baik, di malam yang barokah ini kita akan berbagi tentang iqamat. Iqamat seruan untuk sholatnya. Sebetulnya setiap waktu ada di dua kali. Ada yang pertama seruan ketika masuk waktu, ada yang kedua ketika akan ditegakkan sholat, dan kita menyebutnya dengan iqamat. Dan ada yang menarik kajian tentang iqamat ini di masa sekarang ini, di mana orang iqamat itu ada dua versi. Satu, iqamat tidak menggunakan pengeras suara dengan alasan karena iqamat itu dilaksanakan setelah seluruh jamaah sholat berdiri, ada instruksi dari imam aqimis sholat, artinya iqamatkan sholat, tegakkan sholat, barulah muadzin tadi melaksanakan iqamat. Maka tidak perlu menggunakan pengeras suara. Yang kedua, tentang menggunakan pengeras suara ini, selama prinsipnya itu tidak mengganggu orang lain atau dimakmumi. Nah, karena menggunakan pengeras suara ini tidak hanya ada dari kaum saja. Nanti teman-teman kita setelah sholat fardu berzikir berjamaah masih menggunakan pengeras suara. Jangankan orang yang di dalam yang masbuk harus fokus lebih kuat lagi karena berhadapan dengan suara berdoa tadi itu. Nah, teman-teman kita atau mungkin juga masyarakat di luar juga, yang mungkin mereka juga sholatnya terlambat atau apa, kan berhadapan juga dengan suara yang keras tadi. Baik, di kajian Al-Manhaj satu akun itu nanti ada Al-Manhaj, ada Romaiso, ada juga Islam World, ada juga banyak ya, tidak semua. Yang di Indonesia saja itu ada NU online, tapi juga ada Tanzil online. Ada Muhammadiyah, ada suara Muhammadiyah, banyak. Jadi kalau kita manfaatkan membaca itu, kita insya Allah akan luas wawasan dan akan luas sikap. Baik. Diawali kalau di Al-Manhaj ya, itu dengan sebuah pertanyaan aja. Sebagaimana yang saya pahami tentang pengertian bid'ah adalah urusan-urusan yang baru dalam agama. Karena katanya dalam majalah itu oleh karena itu, bagaimana Anda tempatkan tentang meninggikan suara adzan dengan menggunakan pengeras suara? Adzan dengan pengeras suara. Lalu ada jawaban, alhamdulillah. Adzan dengan menggunakan pengeras suara, maka hal itu tidak mengapa, karena itu adalah syarat untuk menyampaikan adzan kepada orang-orang yang bertanya. Sarana dihukum
menghukumi sesuai dengan maksudnya. Mengeraskan suara adzan dan menyampaikan kepada orang-orang adalah perkara yang diinginkan dan dimaksudkan. Jikalau sarana menuju kepada maksud itu, maka hal itu diinginkan juga. Sebagaimana menggunakan persenjataan modern dan perhatian terhadapnya termasuk dalam seperti kata firman Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggup. Ini banyak kajiannya. Jadi kalau dibacakan semua juga habis waktu sih. Tapi begini, ini pengeras suara atau apapun namanya, sound system ya, atau mungkin yang lain lah. Kalau bahasa menyebut dengan mukabbir, membesarkan sound suara, itu adalah sarana. Lalu Bapak Ibu, nah, ketika mengumandangkan adzan, Bilal itu naik ke atas Ka'bah, dan Bilal dipilih karena suaranya kuat. Searea berapa meter atau berapa kilometer bisa didengarkan suara Bilal itu. Waktu itu apa mengeras suara, dan orang berkumpul hadir dan melaksanakan sholat. Di zaman dulu belum ada pengeras suara, belum ada wireless, belum ada. Maka orang yang paling kuat suaranya itu adzan dan iqamah. Nah, kalau dikatakan adzan itu, iqamah itu hanya untuk orang yang sholat di dalam masjid, maka kita bisa saksikan bagaimana model Ka'bah itu dulu terbuka. Ditambah dengan apa dilakukan hari ini, berapa ribu watt listrik untuk adzan, untuk iqamah, untuk sholat di Masjidil Haram itu. Dan bukan sembarangan ulama memfatwakan boleh tidaknya kapal-kapal di sini. Dan satu hal yang harus kita pahami, Masjidil Haram lingkungannya itu semuanya muslim, muslimuna, muslimina, muslimat. Dan orang kafir. Sedikit berbeda dengan keadaan kita di sini. Ada satu masjid lingkungannya banyak orang muslim. Ada satu masjid lingkungannya muslim semua. Dan bagaimana dengan pekerja-pekerja kita yang di luar negeri, yang mereka hanya sholat di kamarnya? Kenapa? Masjid sangat jauh, naik kereta api 2 jam, kereta api tercepat di Jepang 2 jam, beberapa masjid. Gimana mereka akan sholat? Dan juga dia pertimbangannya. Maka muncullah beberapa tentang iqamat ini. Apakah menggunakan pengeras suara boleh atau tidak? Satu nanti tegaskan tentang tidak boleh, karena itu termasuk untuk perkara di dalam seperti kita katakan. Insyaallah. Dulu Pak, sebelum menggunakan pengeras suara, itu sampai terjadi perdebatan yang sangat luar biasa di kalangan ulama di Masjidil Haram. Lajnah Daimah sampailah diundang Syekh Mutawali Asy'arawi, luar biasa dari Mesir, dan berdialog dengan ulama yang sangat tentang melarang tentang tidak boleh menggunakan pengeras suara. Kebetulan beliau itu menggunakan kacamata ketika berdialog. Boleh tak kita boleh menggunakan pengeras suara? Baik, saya menggunakan kacamata. Tapi alasannya, kenapa boleh menggunakan pengeras suara? Karena dibuat oleh orang kafir. Lalu ditanya, saya menggunakan kacamata.
Hemat dalam dengan satu tokoh yang sangat tradisional ya. Banyak hal-hal seperti itu dan hari ini, nah lebih luas lagi ya. Bolehkah berdakwah di media sosial? Tuliskan satu hadis dan artinya, share di Facebook, share di Instagram, share di Twitter, share di Telegram. Ada yang membolehkan mereka dengan alasan berdakwah itu langsung. Kalau di dunia maya belum tentu dibaca orang, mubazir saja satu pikiran. Tapi tahukah kita bahwa kita tidak tahu dari yang kita share itu dibaca orang, walaupun mungkin dia tidak like, dia tidak komen, tidak respon, tapi dia menghayati hadis yang disampaikan itu sampai dia menjadi mualaf. Kita tahu itu ya. Nah, kalau di sini ada perdebatan, perbedaan banyak nanti. Termasuk ada sini dari khutbah Syekh bin Sa'di ketika meletakkan pengeras suara. Dikasih pengeras suara diletakkan dari pakai di masjid dan diingkari sebagian orang dan diingkari menggunakan pengeras suara dengan segala ini dalam majmu'ah Mu'allafat Ibnu Sa'di jilid 6 ayat 15 Hakim. Begitu juga menggunakan internet untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat dan berdampak kepada orang menuju ke agama Islam. Hal itu termasuk perkara yang sangat bermanfaat sekali, yang mana dapat direalisasikan arti syariat dan agama. Nah, kemudian di sini ada beberapa pandangan, termasuk nanti Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak diperkenankan seorang pun mengeraskan bacaan yang dapat mengganggu jamaah sholat lainnya. Nah, kalau ini sudah sifatnya jika ada orang yang sedang sholat tahiyatul masjid atau yang lainnya, maka penggunaan pengeras suara dibatasi. Kenapa? Merujuk kepada peristiwa ketika satu waktu Rasulullah itu hadir ke masjid dari awal. Rasul baca Al-Quran. Begitu ada suara melangkah masuk masjid, orang baca doa Allahumma ftah wa rahmati, Rasul langsung meringankan, melangkah baca Al-Quran beliau, sehingga ketika sahabat tadi sholat di sebelah Rasulullah, yang sholat tadi tidak mendengarkan bacaan Al-Quran Rasul. Sebegitu pelannya, tetap baca tapi pelan. Orang yang sholat tidak dengar. Kenapa? Orang akan sholat perlu fokus, perlu khusyuk, perlu tumakninah. Maka tidak terganggu dengan bacaan Al-Quran. Nah, itu ya. Adapun iqamat sholat, sunat yang sahih menunjukkan bahwa pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdengar 3 orang yang berada di luar masjid. Perhatikan Pak, dulu tidak ada pengeras suara, tapi muadzin melaksanakan iqamat sampai orang di luar masjid dengar. Artinya suara yang keras. Tapi ingat, tidak menggunakan pengeras suara. Terdapat penjelasan dari akan hal itu dalam jawaban soal nomor 1200. Terus 1276 kami telah sebutkan di dalam perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa iqamat salat adalah bentuk orang yang hadir dalam masjid. Ya. Begitu juga untuk orang yang tidak hadir seperti adzan. Maka kalau yang dimaksud larangan iqamat salat dengan pengeras suara adalah salat itu sendiri, maka keputusan ini benar. Tentang pengeraskannya tadi. Lalu meskipun kita ingatkan kepada pihak yang bertanggung jawab agar larangan ini tidak khusus kepada pembaca Al-Quran dan sholat
aman saja. Sedangkan orang-orang jalanan fasik dan bodoh dibiarkan mempromosikan kefasikan dan kegilaannya di hadapan orang-orang tanpa ada larangan yang membuat mereka jelas. Pornografi, porno aksi, bisa di Facebook, bisa di mana. Makanya bagus juga saya awalnya agak gimana gitu ya ketika dakwah itu saya. Tapi ada suatu pemikiran ya. Janganlah dunia maya itu disesaki dengan hal-hal yang negatif, kefasikan, kesirikan, macam. Maka ada tugas kita untuk memenuhi dunia maya dengan dakwah, dengan hal yang baik, dengan keinginan baik. Tidak saja menyantuni anak yatim, dakwah tentang bahaya stunting, menurunkan stunting, atau mungkin hari ini yang luar biasa adalah judi online. Orang pegang HP sambil mau tidur bisa main judi. Judi jelas haramnya. Tetapi ada di situ satu majelis. Ini kan tidak ada majelis, maka ibadah tidak haram. Itulah akal maksudnya tertutup dengan nanti. Nah, dan banyak yang lain. Sesatkan dunia maya dengan dakwah. Maka kemudian tunggu seluruh ustaz, seluruh mubalik sampai level ulama, masyayikh, para syekh itu sebenarnya berdakwah. Tapi kemudian muncul satu problem baru. Begitu banyak yang berdakwah, umat bingung. Bukan hanya dai, sampai kepada artis pun berdakwah. Semuanya sehingga muncul jamaah bingung. Karena apa? Membandingkan A dengan B di YouTube, di mana, di TikTok, di Telegram, di Instagram, muncul semuanya. Nah, dari betul-betul berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah sampai yang jauh meninggalkan Al-Quran dan Sunnah itu muncul semua. Kan sudah muncul kan kajian yang sangat berbahaya. Bahkan kami sudah benar-benar sudah mengeluarkan fatwa tentang sesatnya. Apa ini? Bahwa nama Muhammad adalah nama Allah itu sendiri. Ngeri Pak. Doktor luar biasa yang dalam badan besarnya. Bahwa Muhammad adalah nama Allah itu sendiri. Bukan kata Allah Muhammad. Kita diingatkan oleh majelis tadi awal dari kesesatan umat Nabi Isa itu adalah awalnya mengagungkan Nabi Isa sampai menuhankan Nabi Isa. Dia nggak usah menyebut Tuhan. Itu keyakinan mereka. Iya, tapi dalam kajian tauhid harus cermat. Baik, lalu di sini ya. Akan tetapi, kalau maksudnya adalah larangan terhadap iqamah yang dikenal, yang tampak dalam sunnah, kali ini menyalahi sebagaimana jawaban soal yang baru kami ambil. Maksudnya apa? Nah, bahwa ada iqamah itu adalah pemberitahuan iklan bahwa sholat akan dimulai ketika tidak boleh menggunakan pengeras suara dan jamaah itu banyak. Kita mungkin sebelum ini coba Pak, kalau tidak kami yang duduk di luar itu dengarkan, bisa dengar bisa enggak. Tapi dari kegiatan orang berdiri tahu sudah akan disolat. Tapi iqamatnya dengarkan. Dan bagaimana orang yang sholat ketika tidak dengar iqamat? Beda tidak dengar dengan tidak dengerin ya. Kalau nggak dengar suara nggak sampai. Kalau nggak dengerin suara sampai hanya sih cerita saja. Ini bahkan cuma cerita di situ. Nggak dengerin. Lalu dia bersolat,
Gimana itu? Bisa ya. Nah, maka ya, ungkapan bahwa para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW menetapkan hal ini tidak nampak bagi kami kebenarannya. Artinya apa? Meninggalkan ya, tidak keras suara. Karena kalau maksud dari hal itu adalah sholat itu sendiri, masalah ini belum ada pada masanya, belum ada pengeras suara tadi. Karena tidak ada pengeras suara dan dahulu tidak ada iklan, tidak ada mengumumkan sholat sehingga mengganggu orang yang berada di rumah. Dulu kalau ada nggak ada terganggu, iqamat nggak ada terganggu. Apa orang punya udur atau masjid lain? Kalau maksudnya adalah iqamat sendiri, maka perilaku para sahabat menunjukkan bahwa iqamat dulu diberitahukan sampai keluar masjid dan didengarkan oleh yang di luar masjid seperti ada. Allahu a'lam. Ini kajian di Al-Manhaj. Ya. Jadi apa yang dikirimkan ke saya ini sebetulnya kajian. Dan qadar Allah kita harus bisa bertemu. Itu ya. Lalu bagaimana tarjih? Bagi rahmatullah, tarjih ketika menfatwakan tentang ada tadi iqamah menggunakan pengeras suara. Maka di sini pengurus masjid juga bisa menerima masukan dari jamaah. Jika di lingkungan kita ya, dengan menggunakan pengeras suara itu ada yang non-muslim, ada yang bahkan beragama lain atau tidak beragama di situ. Prinsip rahmatan lil alamin diperhatikan terus. Nah, ada masjid suara luar, ada juga suara dalam. Ketika ada itu dimaklumi oleh pihak muslim dan non-muslim, maka ketika digunakan ada tidak akan terganggu. Tetapi Sumatera Utara ada beberapa kasus terganggu dengan adat, merasa terganggu dengan adat, sampai marah-marah, sampai kasusnya ke pengadilan. Sebetulnya apa masalahnya? Adat itu 5 menit, 7 menit, memanggil orang untuk sholat yang muslim. Pas pulang sebelah dan muslim terganggu. Belum lagi ketika dikumandangkan beberapa ayat sebelum azan. Sementara dia sedang capek-capeknya tidur. Istilahnya kalau muslim yang dia mereka Pak jam 4 udah bangun, udah jalan putar lapak binjai paling ini. Kita mau pergi tausiah subuh, mereka sudah spot, sudah jogging di tanah lapaknya. Nah itu, maka binjai ada car free day hari Ahad, ada satu jalur mobil nggak boleh lewat untuk orang yang kuat. Nah lalu maka pertimbangan prinsip rahmatan lil alamin. Bagaimana kita melaksanakan ibadah? Orang tetap merasakan rahmat dari ibadah kita lakukan. Itu kalau menurut saya. Kalau larangan menggunakan pengeras suara yang tujuannya untuk membatasi dakwah, nggak boleh. Nggak boleh. Tetapi kalau pembolehan menggunakan pengeras suara dan itu mengganggu orang yang tidak satu akidah dengan kita, itu juga dipertimbangkan. Maka hari ini masjid ada suara luar, ada suara dalam. Ketika mengumandangkan ada, gunakan suara luar karena memang untuk radius berapa. Pak lalu kalau kita koreksi ya, dari kita yang hadir hari ini, yang paling jauh berapa kilometer dari masjid ini? Jangan saya, kalau saya jauh. Bapak Ibu jemaah di sini, yang paling jauh berapa meter dari sini? Ada 1 kilo. Itu datangnya karena adat atau karena tahu jadwal ngaji? Itu juga diperhatikan.
selama ya masyarakat sekitar kita yang non muslim atau kita sekedar berada memaklumi dan kita pun ada tidak begitu luar biasa kerasnya atau mungkin berapa fakultas itu dan tidak tergantung silakan karena prinsip bagaimana kita beribadah dan mereka memperhatikan ibadah kita. Nah, jadi di sini ya, kalau dikatakan menggunakan pengeras suara itu bid'ah, maka memahami bid'ah itu perlu dipelajari lagi. Karena mungkin Masjidil Haram, Masjidil Nabawi juga menggunakan pengeras suara. Itu kan muslim semua, ya. Di Madinah muslim semua. Enggak, Pak. Madinah enggak muslim semua itu. Yahudi ada, Nasrani ada konflik. Dan karena apa? Mereka menghargai. Bahkan kehadiran Rasulullah itu menjadi contoh pertama 3 agama hidup berdampingan walaupun ada tantangan. Tapi kemudian hidup berdampingan karena konflik. Beda dengan di Tawaf itu, beda dengan di Masjidil Aqsa, konflik terus. Tapi di Masjid Nabawi ada konflik. Yang Yahudi Nasrani paham yang itu sholat umat Nabi Muhammad SAW. Dan di sana ada pengarang suara, iqamah pengarang suara, kajian pengarang suara. Dan itu disebutkan sebagai rahmatan lil alamin. Nah, bagaimana kita di sini, apalagi kita yang bangsanya memang majmuk muslim, non muslim, macam atau enam agama itu, dan juga di berbagai daerah. Nah, tapi memang kalau kita melirik ke tahun utara, ada sini juga kita. Begitu mau sholat subuh, mereka hidupkan beberapa waktu seperti itu. Nah, tetapi intinya adalah bagaimana iqamah itu bolehkah menggunakan pengeras suara? Jawabannya boleh. Selama itu tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi muslim. Tapi kalau di lingkungan muslim semua, satu komplek muslim semua, ada yang tersinggung? Tidak ada. Ada muslim yang tergabung dengan adzan, muslim tergabung dengan iqamah, boleh menggunakan pengeras suara, silakan. Bahkan itu akan membantu orang di dalam masjid yang mungkin karena cantik begitu bangun, astagfirullah sudah ada. Dia bertugas, dia tunggu iqamah itu sambil persiapan supaya di sini masih dapat iqamah. Tapi ternyata kalau juga masuk Allah. Jadi suara adzan itu sangat bermanfaat. Ya. Suara iqamah itu membantu bahwa di masjid sudah akan mulai. Jadi orang yang di rumah ya, itu akan, kalau kita diperintahkan bisakinah, berjalan masjid dengan tenang, cuma maksud iqamah tidak tenang juga. Karena takut masuk. Bahkan pernah nggak Pak kita berjamaah subuh? Sudah rakaat kedua, masih kedua pintu, lambat banget. Kenapa? Gak dengar iqamah. Kenapa? Iqamahnya gak pakai mic. Ketika menggunakan mic, dia dengar akan lebih bertugas. Nah, jadi manfaatnya, iqamah itu sebetulnya bisa dirasakan terutama yang di dalam masjid, juga membantu yang di luar masjid. Apalagi sampai di katakan 100 meter, 200 meter, orang masih berwuduk di rumah, udah iqamah, dia akan menunggu bagaimana di sini, walaupun masuk, tapi tidak tertinggal rakaat. Tapi kalau tertinggal rakaat, dia akan maklum karena dia terlambat. Itu tidak ada manfaatnya sebetulnya. Ya, jadi sekali lagi ketika dikatakan Tuhan tidak, maka ini itu sebagai sarana untuk
terwujudnya iqamah itu ya, ketika orang mengatakan bid'ah mungkin perlu harus mempelajari. Jadi ketika orang memahami itu membantu, memang membantu. Nah itu, Bapak Ibu, waktu kita masih ada, kita bisa diskusi. Mungkin ada yang mendapatkan ilmu yang baik dari hal bolehkah ada iqamah menggunakan pengeras suara. Tapi dari beberapa yang ulama-ulama yang sudah kita katakan pandangan dari beberapa akun juga dari majelis tadi kita sudah sampai. Orang berbeda bisa saja Pak. Kamu Ustaz di kampung mau pakai pengeras suara pun mengkomentari masalah itu juga tidak tiga orang juga. Mu'alif, Bilal, sama tukang azan. Ini keras pun azan itu aja yang datang. Karena apa? Karakter kehidupan di kampung itu. Soalnya nggak penting, agama bersedia. Apalagi ada nomor satu. Beragama, tapi ibadahnya kurang paham. Ya. Tapi itu berdasarkan cocoknya yang satu suku yang bisa menyampaikan dengan bahasa mereka. Dan juga yang menerima, bahkan mereka merasa rugi jika tidak hadir ustadznya. Kalau seperti itu, ilmunya masuk, penjelasannya diterima. Baik, Bapak Ibu silakan mungkin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan Ustaz, satu, berapa lama terada keislaman? Berapa menit bolehnya? Ya. Yang kedua, apakah zaman Nabi Ibrahim sudah ada sekolah? Di zaman Nabi Ibrahim. Baik, yang pertama, berapa waktu antara azan dan iqamah? Rasul mengatakan sekira-kira salat 2 rakaat. Pak, salat 2 rakaat ini juga ada beberapa versi. Takbir bagi kita pendampatnya baca surat. Ada yang takbir langsung Al-Fatihah. Jadi kalau di kita di masa Rasul sekira-kira sholat itu berapa waktu? Tapi ada orang mengatakan sekira-kira sholat 2 rakaat antara 3 sampai 5 menit. Tetapi Pak, ada masjid sampai 20 menit. Saya kalau subuh di masjid tanpa menciri antara waktu azan dan iqamah 20 menit. Ada sejarahnya. Kenapa mereka seperti itu? Karena jamaah yang jauh rumahnya dia tidak ketinggalan dan pimpinan nanti menerima itu. Jadi berapa lama? Saya minta 60 menit dipenuhi. Dan memang insya Allah sebelum takbiratul ihram itu sudah 3 saf penuh. Begitu pun kadang ada rakaat kedua masih buka pintu terkait, jujur lah, imam tuh dengerin masih terlambat juga. Begitu kita salat masih 1 rakaat lagi, ya nggak apa-apa. Kenapa? Begitu umat kita ini. Nah, yang kedua tentang apakah di zaman Nabi itu sudah iqamah? Bisa bermaaf lupa. Saya belajar lagi. Atau mungkin ada yang tahu? Sudah ada sholat betul Ustaz kan? Nah, kalau sholatnya sudah sholat, semua Nabi sholat. Jadi dari iqamah ini kita perlu belajar lagi. Atau mungkin yang jamaah ada yang sedang membaca itu. Silakan. Berarti belum beriman ya Ustaz? Belum ada imam, ada makmumnya. Doa Nabi Ibrahim, surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas sholati min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas sholati min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Apa artinya? Ya Tuhan, jadikan aku orang yang menegakkan sholat
Jadi diterjemahkan menjaga waktu sholat. Berapa waktu? Nabi terdahulu banyak Pak. Nabi Musa aja 50 waktu. Kita yang 5 waktu. Wamin dzurriyyati, dan juga anak cucu keturunanku ya Allah, orang-orang yang menjaga sholat, menegakkan sholat. Sholat sudah ada sejak kita. Rabbana taqabbal du'a, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami. Tentang sholatnya. Tadi ada 2, sekarang ada 1. Mungkin Bapak juga. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah. Masalah azan tadi antara terganggu dan tidak terganggu. Ya. Itu pernah saya baca bahwa azan itu malah justru ada orang yang senang gitu. Ya. Di luar muslim gitu. Namun demikian ada juga di negara mana gitu membandingkan azan dengan suara gonggongan anjing gitu kan. Karena itu saya dengar juga gitu tadi negara mana. Pejabat negara lah gitu orang. Ya. Itu terakhir juga salah satu menyenangkan orang sebelah juga, Ya. tapi juga menyakitkan orang muslim. Dan adanya munculnya itu pernyataan itu dari orang tinggi tadi lah katanya di negara mana itu. Itu sampai tempat kami tinggal itu dulu kita mau nyaman gitu kan, mau nyaman lah namanya tempat tinggal kan. Dengan adanya itu kemudian banyak orang di sebelah itu malah pelihara guguk tadi. Bahkan yang diharapkan dia sebagai pengaman di lingkungan itu juga pelihara itu. Jadi itu termasuk yang gimana itu? Wah. Pak, telinga manusia sama, tapi setelah turun ke hati dan otaknya nggak sama. Ada yang super positif, ada yang negatif. Kalau di negara mana tadi itu, maka gak gimana tadi itu pun, maka di sini juga seperti yang terjadi di mana, lebih tetap. Jadi tergantung orang tersebut. Bahkan yang muslim dan non muslim, bahkan yang muslim pun karena terganggu dan cuma muslimnya. Tapi kalau yang mengerti bahwa ini adalah ibadah, yang tak muslim pun akan mengerti arti ibadah. Jadi tinggal tergantung kepada alam. Baik gitu Pak. Mungkin Ibu ya. Iya. Ya. Ya. Bagus sekali. Apakah setiap masjid harus azan? Jawabannya bukan setiap masjid. Setiap kita akan berjamaah. Nih, ingin saya bacakan nanti waktu ada. Setiap tiba waktu sholat, baik akan sholat berjamaah, bahkan sholat sendiri pun tetap ada. Jadi ada itu apa? Kode isyarat masuk waktu untuk melaksanakan sholat, termasuk iqamah. Walaupun sendirian, tetap iqamah. Tentunya jangan sholat sendirian di rumah pakai mikul iqamahnya.
Lalu Bu, ketika ini mesin azan, yang mana yang diikuti? Jawabannya yang paling dekat dengan rumah Ibu. Itu terkadang yang dia sudah ada, dekat rumah belum ada, Ibu ikuti yang sana. Sebentar dekat rumah mungkin masih buka makan kolak dulu, sehingga ada nanti. Maka Ibu boleh pilih salah satunya. Tapi yang dipilih adalah yang dekat dengan rumah. Karena waktu yang dekat itu sama waktu rumah Ibu dengan waktu masjid Ibu. Kalau yang sana bisa jadi perbedaannya sekian detik. Pak, Medan, Binti 1 menit, Binti Langkat 1 menit, sampai ke Aceh, ada Jakarta, berapa menit bedanya? Kita belum sholat, tapi sering didengarkan ketika puasa. Karena apa? Dengarkan azannya, padahal belum buka kita di sini. Baik itu ya. Jadi Allah bermaaf kita semuanya, dan mari kita sadari bahwa itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma a'lam bishawab. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.